Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara mencegah ikan mas koki itu terkena penyakit atau menjaga kesehatan ikan mas koki kita agar tidak gampang sakit ya teman-teman. Nah, jadi ikan mas koki yang kita pelihara ini tidak selamanya sehat bugar ya. Jadi ada masanya ikan ini terkena penyakit, apalagi di pergantian musim ya, dari musim panas ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim panas, seperti itu teman-teman. Jadi ikan mas koki yang kita pelihara ini ada beberapa penyakit yang sering menyerangnya ya. Biasanya penyakit jamur ya, sisik nanas, kemudian insang busuk ya, winroot dan lain sebagainya teman-teman. Jadi segala penyakit itu bisa kita cegah, tapi kalau misalnya sudah kita cegah masih juga kena ya, mungkin ya sudah takdirnya seperti itu teman-teman. Nah, ikan mas koki yang kita pelihara ini ya rutin kita lakukan perawatan setiap minggunya ganti air. Itu adalah salah satu cara mencegah ikan kita itu terkena penyakit teman-teman. Dengan kita mengganti air rutin setiap minggu, itu kadar mineral pada air itu berganti ya. Yang tadinya berkurang, kita ganti air baru, maka mineral pada air itu akan bertambah kembali teman-teman. Itu membersihkan air yang sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia dan lain sebagainya teman-teman ya. Jadi ganti air rutin itu setiap minggu merupakan cara kita mencegah ikan mas koki kita itu terkena penyakit ya. Mungkin ya tangan kita pas kita lagi pengen nih celupkan tangan ke akuarium, mungkin bekas bahan kimia dan lain sebagainya, tercampurlah ke air sehingga zat-zat tadi bisa mempengaruhi kesehatan ikan mas koki yang kita pelihara. Jadi rutin ganti air 1 minggu sekali ya. Untuk pergantian air itu bebas ya teman-teman, 30-50% tergantung ikan yang kalian pelihara. Kalau misalnya ikannya banyak itu ya 50% lah teman-teman. Kalau ikannya sedikit seperti saya ini cuma 4 ekor, main fishnya ada 5 ekor ya, bolehlah diganti ini 30%, tapi kalau saya rutin 50% lah setiap minggunya. Kemudian cara mencegah ikan mas koki kita terkena penyakit adalah rutin ganti media filter atau membersihkan media filter mekanis. Nah, fungsi dari media filter mekanis itu adalah menyaring kotoran. Kalau misalnya kotoran tidak tersedot ataupun tersaring dengan baik, maka ibaratnya air akuarium kita itu berputar saja teman-teman ya, kalau tidak tersaring dengan baik. Kalau media filter mekanisnya bagus menyaring kotoran, sehingga kotoran yang tersedot itu akan tertahan ya di media filter mekanis. Jadi setiap kita bersihkan media filter mekanisnya, kotorannya terbuang, kita pasang lagi, kinerja filter mekanisnya itu akan membaik teman-teman. Nah, untuk media filter mekanis, kalau teman-teman tidak sibuk ya silakan dibersihkan setiap hari, nggak masalah. Atau kalau misalnya kita bekerja ya 1 minggu sekali lah ya dibersihkan. Itu rutin ya teman-teman. Kalau misalnya medianya sudah tidak bisa lagi dibersihkan, silakan diganti. Nah, tips dari saya untuk media filter mekanis itu usahakan berlapis ya, supaya maksimal air yang keluar dari media filter mekanis ini, di box khusus mekanis ini, memang benar-benar air yang bersih. Nanti air yang bersih itu diproses lagi di media filter biologis ya, supaya kadar amoniaknya berkurang. Nah, media filter mekanis yang berlapis tadi ya, dari paling jarang seperti ini jaring layan 2 lapis, atau teman-teman bisa menggunakan busa biofoam yang warna hitam, kemudian grand wall yang sama kinerjanya seperti kapas putih warna hijau, ada juga yang warna biru ya teman-teman ya, di toko online itu banyak sekali. Kemudian baru kapas putih. Nah, dengan media filter mekanis yang berlapis itu maksimal dalam menyaring kotoran teman-teman.
sehingga air kita itu memang bersih ya, tersaring di media filter mekanis teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menambahkan bakteri starter di media filter biologis ataupun di air akuarium seperti E4 misalnya ya, di air akuarium nggak masalah. Kalau misalnya nggak mau pakai cairan tadi ya nggak masalah juga teman-teman, yang penting rutin ganti air 1 minggu sekali dan bersihkan media filter mekanis ya. Kemudian kalau misalnya kita mau treatment PK dan lain sebagainya ya, pakai cairan lainnya itu kalau menurut saya nggak masalah. Kalau misalnya kita mau tips sederhana ya, kita ganti air rutin saja setiap minggu dan ganti media filter mekanis, itu sudah salah satu mencegah ikan kita itu terkena penyakit. Karena penyakit itu rata-rata dari air akuarium ya teman-teman ya, dari air akuarium. Dan juga biasanya kalau misalnya sejenis kutu kura, kutu jarum itu biasanya berasal dari ikan mas koki yang baru kita beli ya. Ikan kita sehat-sehat nih teman-teman ya, kemudian dia kena penyakit, misalnya kena kutu jarum, itu berasal dari ikan yang baru kita beli ya. Di ikan yang baru kita beli itu ada kutu jarumnya, sehingga menjangkit, berkembang biak kutu jarum tadi menjangkit ikan yang lain teman-teman. Jadi tips dari saya, kalau misalnya kita baru beli ikan, kita sediakan tank baru ataupun kita pakai ember, kita karantina dulu ya teman-teman. Karantina pakai obat biru atau pakai garam ikan saja ya, selama lebih kurang ya 6-7 jam lah ya teman-teman ya. Kalau saya perhatikan, ini saya lihat dari teman saya ya yang baru beli ikan itu 6-7 jam dia masuk tank khusus untuk karantina, nanti baru dimasukkan ke tank utamanya teman-teman. Nah kalau saya kebetulan ada sekitar 3 bulan lalu beli ikan mas koki ya, saya karantinanya di ember saja ya, cuma sekitar 2 jam. Ikan mas kokinya saya kasih garam ikan saja teman-teman, kasih aerator, karena saya mengacu dari apa yang saya lihat ya di toko ikan hias itu, ikan mas koki yang di dalam tank tempat saya milih ikan itu ada yang kena kutu jarum. Jadi ketika saya beli sampai rumah langsung saya karantina teman-teman. Saya takut saja nanti ikan yang lain kena penyakit kutu jarum juga. Nah selanjutnya kalau misalnya ikan kita sudah kena penyakit, bagaimana cara penanganannya? Sebenarnya gampang sekali ya untuk penanganan ikan mas koki yang kena penyakit. Kalau misalnya kena penyakit jamur, kutu jarum dan sebagainya, silakan teman-teman ikannya diangkat ya, dipindahkan ke tank lain, dikarantina pakai obat biru ataupun garam ikan ya teman-teman. Nah kalau misalnya mau pakai garam ikan saja nggak masalah, atau mau pakai obat biru nggak masalah, atau dicampur keduanya nggak masalah teman-teman. Jangan mengobati ikan mas koki yang sakit itu di tank utama. Misalnya ikan kita sakit nih satu, kita obati di tank utama, kita kasih garam ikan, kita kasih obat biru, maka air akuarium kita akan tercemar teman-teman ya. Jadi untuk pengobatan itu sediakan tank lain atau ember supaya air akuarium itu tidak tercemar. Jangan diobati di tank utama ya, diobati di tempat lain, pakai aerator saja, atau lebih bagusnya pakai filter ya, filter yang sederhana saja, filter standar yang warna hitam itu. Karena kalau misalnya kita obati di sini, kita pakai obat biru, nanti bakteri baik yang ada di media filter biologis itu akan mati teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang bagaimana sih mencegah ikan mas koki kita itu terkena penyakit ya. Caranya gampang sekali, sudah saya jelaskan tadi, mulai dari rutin ganti air setiap minggu, bersihkan media filter mekanis, kemudian kalau kita beli ikan baru silakan dikarantina. Itu saja teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.